Bangunan Sekolah Dasar Negeri Okbab diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Bintang Timur. Tindakan ini dilakukan oleh 3 orang yang diduga kelompok tersebut. Mereka membakar kursi di dalam ruang kelas sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan serupa, aparat keamanan meningkatkan patroli dan personel di beberapa titik. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Toko kayu dan kusen di Bekasi Selatan, Jawa Barat ludes terbakar. Polisi menangkap 2 penganiaya wartawan saat sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai bebas, Peggy Setiawan mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kebakaran melanda toko kayu dan kusen di Jalan Haji Ilyas, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Material bangunan dari kayu membuat api cepat membesar. Info kebakaran di Haji Ilyas. Toko kusen. Warga di kawasan Jalan Haji Ilyas panik saat melihat asap tebal dan api yang semakin membesar di bangunan belakang rumah mereka. Warga pun segera berlari menyelamatkan diri. Diketahui api bersumber dari sebuah toko kayu dan kusen, di mana api membakar seluruh isi bangunan toko. Kayu-kayu yang terbakar membuat api nyaris merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Petugas damkar yang tiba segera mengarahkan selang ke titik pusat api. Api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Cepat banget. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 tersangka pembakar rumah wartawan Sempurna Pasaribu terancam hukuman mati. Hukuman mati bisa saja menjerat para pelaku usai keluarga korban melayangkan laporan baru ke Mapolda Sumatera Utara. Keluarga besar Sampurna Pasaribu, wartawan Tri Brata TV yang tewas dibakar, melaporkan 3 tersangka dengan pasal hukuman mati. Laporan ini dilayangkan ke Mapolda Sumatera Utara oleh keluarga 2 orang adik Sampurna Pasaribu. Keluarga berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal, sementara seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara transparan. Yaitu kesamaan di hadapan hukum itu benar-benar diterapkan dalam kasus ini, begitu. Jadi kita akan terus mengawal ini sampai ke proses persidangan nanti. Makanya yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syaputra menerima upah sebesar 1 juta rupiah dari otak pelaku bebas ginting. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat 1 juta rupiah dari B. Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.
Ya, keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas pusat pos militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, dan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 penganiaya wartawan saat sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku yang juga merusak kamera korban sudah ditahan. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap seorang jurnalis Kompas TV saat meliput sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku, MNM dan S, ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan. Usai polisi mendalami rekaman CCTV di Pengadilan Tipikor Jakarta, kini kedua pelaku sudah ditahan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan. Sebelumnya kericuhan terjadi usai sidang vonis SYL Kamis pekan lalu. Sejumlah wartawan bersitegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat SYL hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang tengah bekerja merekam gambar dan mewawancarai SYL didorong oleh massa pendukung SYL hingga terjatuh.
Kemudian dugaan penganiayaan terhadap seorang jurnalis pun terjadi. Selain itu, peralatan peliputan rusak. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan banjir hadiah. Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendapat hadiah sepeda motor dari pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka menggelar tradisi mandi kembang. Beginilah puluhan ibu dan anak yang berebut uang receh yang digelar di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya membagikan uang receh, keluarga Saka Tatal juga memandikan 1 buah sepeda motor dengan air kembang. Ternyata itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarga sebagai ungkapan rasa syukur setelah Saka Tatal mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya, seorang pengusaha buah durian yang mengikuti kasusnya. Seorang pengusaha buah durian yang juga dikenal dengan Ratu Durian Tasik turut prihatin dengan dugaan salah tangkap yang dialami Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki. Pengusaha tersebut mengaku mengikuti kasusnya melalui media sosial. Saka Tatal sendiri tak menyangka ada yang peduli dan percaya setelah berbagai tuduhan dan penahanan yang dialaminya. Senang, awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini, nggak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Kalau Saka pribadi ya digunain yang lebih baik, dijaga yang lebih baik lagi buat kerja aja. Saka Tatal saat ini tengah berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Vina dan Eki yang sempat menjeratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Pihaknya yakin kesaksian Deddy akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan.
juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Dia bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pra-peradilan Peggy dikabulkan, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki malah menghilang. iNews sore segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, pra-peradilan Peggy dikabulkan, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki malah menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci telah dilaporkan keluarga terpidana atas kesaksian palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadya, dan juga pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Mas Reza dan juga Pak Suparji, apa kabar? Sore Mbak, alhamdulillah baik. Sore. Baik, saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, Aep dan Dede menghilang. Sudah dilaporkan juga ke Bareskrim oleh kuasa hukum 7 terpidana. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum keluarga Vina? Apakah juga mendukung terkait pelaporan ini, Pak Reza? Jadi memang apapun langkah upaya hukum yang mereka lakukan itu kan sah-sah saja sebagai warga negara Republik Indonesia. Apapun langkah itu kita tetap mendukung dalam artian yang tidak bersalah ya dibebaskan dan pelaku sebenarnya ya harus menerima hukuman yang setimpal. Maka dari itu tetap kita percayakan bahwa perjalanan ini akan membuahkan hasil yang sangat menguntungkan bagi semua pihak. Kita tetap berharap dari pihak keluarga itu pada pihak kepolisian untuk menangkap pelaku yang sebenar-benarnya. Baik, Pak Suparji, Aep dan Dede yang juga membuat Peggy menjadi tersangka ini menghilang begitu ya sekarang. Apakah ini mungkin ada dugaan kesaksian palsu yang diberikan oleh keduanya, Pak Suparji? Ya, saya kira ini kan masih spekulatif ya. Apakah memang menghilangnya itu takut terbongkarnya kesaksiannya tidak yang sebenarnya, sehingga kemudian dianggap kesaksian palsu, atau kemudian ada halangan lain ya, gitu. Ada faktor lain. Nah,
dalam hal ini supaya tidak menimbulkan berbagai macam praduga ya, akan lebih baik ya kedua orang atau yang sekarang ini diduga menghilang segera hadir ya, memberikan keterangan yang sebenarnya, membantu aparat keamanan, aparat penegak hukum, menjadikan peristiwa ini segera terang benderang ya. Nah, demikian pula saya kira kalau ya seandainya ini tidak ada secara sukarela gitu ya, secara sukarela untuk menyerahkan diri atau kemudian memberikan keterangan ya dengan hadir ketika dipanggil, penegak hukum juga harus secara sungguh-sungguh gitu, mencari kepada yang bersangkutan supaya tidak menimbulkan berbagai macam sikap, berbagai macam pandangan, pendapat yang itu akan bisa mempengaruhi citra dan reputasi penegak hukum. Memang logikanya, ya, logika sederhananya, ketika menghilang ini kan berarti ada sesuatu kan gitu. Cuma kita nggak bisa pastikan apa penyebab sesuatunya. Tetapi memang secara keseluruhan, saya memandang dan berpendapat kasus ini masih sangat-sangat misterius gitu ya. Masih cukup abu-abu, masih belum jelas gitu. Meskipun kita terlepas harus menghormati putusan yang ada ya, dengan asas yang ada bahwa apapun ceritanya, bahwa telah inkrah dan telah dieksekusi harus dihormati. Namun ketika menyisakan ketidakadilan, harus diperjuangkan keadilan tadi itu. Oke, baik. Pak Reza, Aep dan Dede ini dulu juga pernah memberikan keterangan ya di tahun 2016. Apakah saat itu keluarga dari almarhumah Vina meyakini dengan keterangan yang diberikan oleh Aep dan Dede saat itu? Jadi memang pada saat itu sih kita masih belum menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, tetapi kita hanya mendengar cerita dari kakak almarhum Vina, Mbak Mardiana. Memang pada saat itu beliau menyerahkan semua keputusan dan semua agenda-agenda kepada Pak Ibtu Rudiana. Baik, apakah ada kejanggalan dari kesaksian atau keterangan yang pernah diberikan oleh Aep dan Dede, baik pada tahun 2016 yang lalu maupun baru-baru ini, Pak Reza? Iya, jadi memang almarhum Vina ini tertutup kepada pihak keluarga untuk menceritakan tentang teman-teman yang di luar. Jadi apapun yang terjadi di luaran, memang pihak keluarga tidak begitu mengetahui, hanya teman-teman terdekatnya saja yang dikenal gitu, Mbak. Jadi masalah AFPD apa segala macam, pihak keluarga tidak begitu tahu. Apakah ada saksi lain yang mungkin sudah dilaporkan atau hingga saat ini masih dicari-cari oleh pihak keluarga almarhumah Vina? Iya, pada saat itu kan memang seperti yang tadi diucapkan Mbak Marliana, pada saat malam kejadian itu memang almarhumah Vina dijemput oleh 2 orang temannya, satu bernama Mega, satu lagi nggak tahu karena masih di motor. Jadi pada saat malam kejadian itu dijemput berdua, jadi bertiga berboncengan gitu, Mbak. Untuk saksi Mega itu apakah sudah pernah diperiksa sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Nah itulah yang kita minta kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu nih Mega ini siapa. Dan itu dari situ kan bisa ketahuan almarhum Vina itu kemana, janjian sama almarhum Eki di mana gitu. Baik, tim kuasa hukum dari keluarga Vina sudah melaporkan atau meminta langsung kepada pihak kepolisian untuk segera mencari dan juga memanggil serta memeriksa saksi Mega ini, Pak Reza. Jadi pada saat itu sih kita sudah di BAP, kita sudah memberikan pernyataan itu, tapi memang mungkin sampai saat ini belum dipanggil yang namanya Mega. Oke, baik. Baik Pak Suparji, ini terkait saksi Aep dan Dede yang menghilang dan diduga memberikan keterangan palsu. Sebetulnya bagaimana proses verifikasi saksi untuk menguji kebenaran suatu keterangan yang diberikan oleh saksi, terutama di tahap penyidikan atau penyelidikan? Ya, kaitannya dengan urgensi ya seorang saksi. Ibaratnya kita main puzzle. Sekecil apapun itu harus kemudian ada. Karena kalau tidak ada, puzzle tadi itu menjadi tidak sempurna, menjadi tidak utuh, yang kemudian tidak menghadirkan sebuah bangunan ya sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat. Demikian pula kaitannya dengan seorang saksi, sekecil apapun keterangannya, kalau memang itu berkorelasi, kemudian berkaitan dengan perkara,
tindak pidana yang sedang diselidiki, maka kemudian harus dihadirkan. Yang terpenting adalah bahwa saksi tadi betul-betul berkualifikasi sebagai seorang saksi, yaitu apa? Mengetahui, mendengarkan, dan mengalami secara langsung gitu ya. Jadi tidak sekedar dia mendengarkan dari cerita orang lain. Itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Bahwa mungkin saja saksi satu dengan saksi yang lain itu tidak bersesuaian, bertentangan. Maka kemudian dilihat bagaimana nilai kesaksiannya, yang kemudian juga didukung dengan alat bukti yang lain. Kalau hanya mengandalkan sebuah kebenaran pada kesesuaian saksi satu dan saksi yang lain, maka akan tidak mudah. Karena bisa jadi akan saling membantah, akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka sekiranya itu didukung dengan alat bukti yang lain, bantahan-bantahan tadi itu kemudian akan bisa dipatahkan. Jadi untuk itu, polisi, penegak hukum itu tidak sekedar fokus mencari saksi, tetapi akan lebih penting gitu, bagaimana mencari alat bukti yang lain. Bagaimana kemudian menganalisa CCTV, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan misalnya cerita-cerita di Facebook atau percakapan di WhatsApp dan sebagainya. Saya kira itu juga bisa jadi petunjuk untuk kemudian membuat terang benderang perkara ini. Jadi seharusnya tidak sibuk pada pencarian saksi, meskipun juga sangat penting. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menilai sebuah validasi seorang saksi, maka 3 hal tadi itu yang menjadi satu hal yang penting. Dan yang kedua adalah bagaimana bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maka kita bisa nilai tentang bagaimana keberadaan seorang saksi tadi itu. Gitu. Baik Pak Reza, selain menyodorkan nama-nama saksi yang diduga mengetahui betul peristiwa pada malam kejadian, apa upaya dari tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang untuk juga memberikan bukti-bukti yang bisa membantu mengungkap peristiwa yang sebenarnya saat itu? Jadi memang kita sih dari pihak korban sih tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, tetapi kita tetap sangat terbuka sekali apabila ada pihak-pihak terkait yang membutuhkan keterangan-keterangan tambahan. Kita sangat terbuka sekali, misalkan dipanggil kembali oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan, kita sudah sangat siap, dan juga kita juga berharap pada rekan-rekan semua juga ikut membantu agar pelaku sebenarnya ini bisa tertangkap, karena biar gimana pun di sini sudah ada korban jiwa. Itu yang kita harapkan, keadilan untuk almarhum dan almarhumah, Mbak. Oke, baik Pak Suparji, terkait saksi untuk membuat terang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, ada salah satu saksi yang baru muncul, yaitu mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang diundang untuk menjadi saksi di sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana Saka Tatal. Bagaimana kekuatan saksi ini di sidang PK nanti kalau menurut Anda, Pak Suparji? Yang pertama, itu kan ada 3 alasan untuk bisa mengajukan PK, yaitu adanya novum, kemudian yang kedua adanya kekhilafan kedudukan hakim yang nyata, dan yang ketiga adalah putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kapasitas yang terhormat Pak Dedi tentunya dalam kapasitas sebagai seorang saksi. Nah, saksi di sini katanya apakah memenuhi kualifikasi sebagai novum gitu? Bahwa pertama tentunya yang bersangkutan adalah mengetahui, kemudian mengalami, mendengarkan secara langsung atas peristiwa tadi itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada waktu itu ya memang belum hadir sebagai saksi. Kemudian yang ketiga adalah keterangannya memiliki satu nilai yang betul-betul mempengaruhi. Seandainya waktu itu dihadirkan, bisa menyebabkan putusan bebas, putusan lepas, atau kemudian putusan yang berbeda dengan vonis yang dijalani para terpidana tadi itu. Maka disitulah kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kriteria beliau dalam konteks sebagai seorang saksi. Kita bisa menganalisis misalnya perbandingan Senkan Karta pada waktu itu, bahwa terpidana mendekam dalam penjara, terus kemudian ketemu ada terpidana yang lain mengaku bahwa sebetulnya dialah yang melakukan pembunuhan, dan pada akhirnya kemudian terbuka
Pak Sengkarta akhirnya lepas dari penjara karena pelaku yang sebenarnya adalah kemudian mengaku dan kemudian ditangkap dan kemudian akhirnya dipenjara. Ini adalah saksi yang betul-betul saksi kunci gitu loh. Karena dia yang mengalami secara langsung, yang melakukan secara langsung. Maka untuk itu saya kira menjadi pertanyaan besar adalah apa relevansi, apa kemudian kapasitas menghadirkan saksi tertentu. Kalau seandainya tidak fokus pada proses pencarian novum tadi itu. Beda ya konteksnya, memang betul-betul pada kejadian itu ada di tempatnya, kemudian mendengarkan secara langsung, dan kemudian memenuhi kriteria itu. Kalau mohon maaf saja, bisa dia dicek kapasitas keberadaan yang bersangkutan ketika 2016 pada waktu itu. Tetapi sekali lagi tentunya dihormati upaya pencarian keadilan, karena tentunya itu ada cara-cara yang memperhatikan aspek substansi, prosedur maupun kewenangan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, Pak Reza, banyak yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kalau menurut keluarga dan juga tim kuasa hukum, siapa saja sih sosok-sosok yang seharusnya diperiksa secara lebih intensif lagi yang diharapkan mampu membuka atau mengungkap kasus ini, Pak Reza? Iya, saya sependapat dengan Pak Prof tadi. Jadi memang kalau bisa memang saksi itu yang benar-benar melihat atau mengalami atau benar-benar mengetahui masalah kejadian gitu kan. Jadi seperti saksi yang tadi sebutkan yang memang belum pernah sama sekali diperiksa, Saudari Mega itu bisa jadi saksi rujuk baru yang memang sama sekali belum pernah dipanggil gitu kan. Jadi kita berharap saksi-saksi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan perkataannya, tidak asal bunyi malah akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan baru nanti di masyarakat gitu. Jadi siapapun saksi itu ya saya sependapat itu benar-benar yang memang melihat mengalami kejadian pada saat 2016 dan juga pernah dimintai keterangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, itu sih yang menurut kita. Tapi kalau misalnya ada saksi-saksi baru yang ingin menguatkan pendapatnya segala macam, ya itu kan sah-sah saja. Tapi juga ada beberapa, saya melihat berita akhir-akhir ini kan ada tokoh-tokoh yang menyimpulkan sendiri kalau ini kejadiannya seperti ini. Jadi menurut kita juga tidak bijaksana menurut pihak kami, karena itu nanti akan menimbulkan kerincuan baru di masyarakat. Loh, berarti kan pihak kepolisian salah tangkap begini. Jadi janganlah kita, kalau saya boleh kasih saran, mendahului dari pihak kepolisian yang memang benar-benar sudah mengerjakan tugasnya luar biasa gitu. Jadi biar tidak menimbulkan lagi kegaduhan di masyarakat gitu. Baik, Pak Suparji, kita kembali ke dua saksi yang saat ini menghilang, Aep dan Dede. Jika seandainya keduanya terbukti memberikan kesaksian palsu, apakah 7 terpidana yang saat ini mendekam di balik jeruji besi bisa bebas? Ya, saya kira belum sepenuhnya seperti itu kan itu ya. Karena apa? Bahwa sangat tergantung ya bagaimana keyakinan hakim nanti di dalam PK gitu. Bebasnya terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu kan mekanismenya upaya hukum luar biasa, yaitu melalui peninjauan kembali. Nah, apakah kemudian 2 saksi tadi itu akan mampu dihadirkan sebagai saksi dalam peninjauan kembali? Kalau seandainya dihadirkan, juga apakah keterangannya memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana tadi itu? Demikian pula, apakah kemudian mampu membangun sebuah keyakinan majelis hakim dan juga didukung dengan alat bukti yang lain. Jadi tidak sesimpel itu bahwa 2 orang seandainya hadir sebagai saksi dan menjadi bebas para terpidana. Maka ini adalah sebetulnya pekerjaan besar ya para pihak yang telah mengajukan PK agar cermat, agar hati-hati, memperhatikan aspek formil, aspek material dalam beracara dalam konteks peninjauan kembali. Setidaknya adalah memperhatikan bagaimana narasi-narasi yang akan dipakai, bagaimana alat bukti yang akan digunakan gitu ya, dan kemudian tidak bisa kemudian mempengaruhi dari opini-opini media. Kan hakim saya kira akan sangat
terpengaruhi dari fakta persidangan. Saya setuju Mas Reza bahwa bagaimana kita sebagai anak bangsa ini berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut, tidak menguras energi, tidak menimbulkan kegaduhan baru, kebisingan baru, tetapi secara proporsional, secara prosedural, secara profesional, secara substansial memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum agar membuat terang benderang perkara ini. Pada sisi yang lain juga tentunya aparat penegak hukum harus terbuka, harus akomodatif untuk kemudian menerima masukan, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap penegakan hukum ini. Karena sekali lagi bahwa masih ada misteri terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon pada waktu itu karena belum adanya sebuah keyakinan yang sempurna adanya pelaku para terpidana tadi itu sebagai pelaku gitu ya. Baik, terakhir Pak Reza, bagaimana jika seandainya 7 terpidana ini dinyatakan tidak bersalah, kemudian bagaimana jika PK yang diajukan oleh Sakat Tatal kemudian dikabulkan? Kalau dari kacamata tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, apakah yakin bahwa ke-8 orang tersebut benar-benar terlibat atau tidak pada peristiwa malam itu, Pak Reza? Iya, bagi kami sih tidak masalah dibebaskan atau tidak. Andai pun memang dibebaskan, berarti kan alhamdulillah, berarti memang bukan mereka itu pelakunya. Nah, tapi tetap kita meminta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Kalau perlu, seperti yang kita bilang di awal itu kan dibentuk ya tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk ikut membantu dan bersinergi dengan pihak kepolisian. Jadi kasus ini bisa transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi atau direkayasa karena sudah 8 tahun kasus ini jadi seperti ini menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Itu sih harapan kita apapun nanti hasilnya ya kita tidak masalah kalau memang terbukti tidak bersalah ya dibebaskan. Itu kan nanti pengadilan yang akan membuktikan. Baik, semoga kasus ini bisa semakin terang benderang. Terima kasih Pak Raden Reza Pramadya, kuasa hukum keluarga Vina, dan juga Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, foto 5 warga Nahdlatul Ulama berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog menuai kecaman. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jawa Barat. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak Lapas Kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki.
Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Yang ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu itu aku belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini ya udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh, langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog menuai kecaman. Kecaman datang dari banyak pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan melanggar konstitusi. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung yaitu Gus Syukron Makmun, Zinul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Mereka dikenal sebagai cendekiawan Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama mendalami 5 pemuda Nahdiyin yang mengunjungi Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. Karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gus Yahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah tamah ibaratnya dengan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan atas kunjungan tersebut. Kemenlu menilai kunjungan itu tidak mewakili kepentingan Indonesia. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk. Ya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Yusuf Kala menegaskan sikap solidaritas serta menyampaikan dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina. JK juga menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban genosida penjajahan Israel. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, JK menyarankan Hamas dan Al-Fatah bersatu demi kebaikan rakyat Palestina yang tengah menghadapi agresi militer dan genosida Zionis Israel. Thank you. Pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa, Batam. 5 orang diamankan termasuk pemilik lahan tambang ilegal. Razia tambang ilegal ini dilakukan karena banyaknya laporan warga yang kesal akibat kegiatan tambang ilegal ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan parah. Kedatangan polisi ke lokasi tambang ini membuat para pekerja berlarian meninggalkan lokasi karena takut ditangkap. Bahkan truk yang sedang mengisi pasir pun berusaha meninggalkan lokasi. Dari hasil pemeriksaan diketahui hasil tambang ini dijual kepada pengembang perumahan dan toko bangunan di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Untuk berapa lamanya mereka melakukan penambangan masih kita lakukan penyelidikan, masih kita lakukan interogasi atau BAP kepada saksi-saksi dan yang kita duga tersangka. Terkait sekarang ini yang kita amankan adalah pekerja. Apakah kita juga akan menyentuh kepada pemiliknya atau bagaimana, Pak? Untuk pemilik atau pelaku usahanya kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas. Seorang wanita di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah meninggal dunia diduga karena dianiaya suaminya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu menggegerkan warga setempat. Pria berinisial R sempat diteriaki warga saat diamankan polisi di Dusun Puguh, Desa Kertosari, Kecamatan Bener, Purworejo. R diduga tega menganiaya istrinya, inisial H. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban terjadi di rumah mereka. Korban yang tak tahan dengan perbuatan suaminya pergi dari rumah dan mendatangi kediaman kerabatnya yang berjarak 200 meter. Korbannya datang tengah malam, ketakutan dan kondisinya lemas. Korban merintih kesakitan diduga karena dianiaya suaminya. Kondisi korban semakin memburuk, lalu dibawa ke rumah sakit. Tak berapa lama di rumah sakit, korban meninggal dunia. Sebenarnya itu masuk itu berangkang. Oh, susah, jalannya susah berarti ya? Dia nangis itu basah, sakit gitu. Oh, bilang sakit itu ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Sakit bagian apanya itu? Kayaknya gini sama gini. Berembuk musyawarah karena keadaan kayak gini, terus kita sepakat untuk dilarikan atau dibawa ke rumah sakit. Itu sekitar jam 6. Itu jam setengah 8 saya pulang ke rumah. Baru sampai rumah kita ngopi dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol. Akhirnya jam 8-an itu ditelepon oleh keluarga yang berada di rumah sakit. Jam 8 itu bahwa Mbak Haryanti sudah meninggal dunia begitu. Korban telah dimakamkan di TPU Watu Belah, Desa Sukowulu, Kecamatan Bener. Sementara kasus ini tengah ditangani Polres Purworejo. Polisi menangkap seorang kontraktor asal Kabupaten Wajo yang membunuh seorang tenaga kerja asing asal Cina berusia 60 tahun di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di rumah keluarga istrinya di Goa, Sulawesi Selatan. Tim gabungan unit Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Goa menggerebek sebuah rumah di Jalan Yusuf Bauti, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang menjadi persembunyian buron berinisial AM 26 tahun. Pria tersebut ditangkap karena menjadi pelaku pembunuhan terhadap seorang tenaga kerja asing asal Cina berinisial WH di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya membunuh korban di Kabupaten Morowali pada Juni 2024. Pelaku membunuh dengan menikam korban menggunakan sangkur. Pelaku mengaku melakukan perbuatan kejinya itu karena dirinya terdesak saat terpergok hendak mencuri tembaga di perusahaan tempat korban bekerja. Tersangka melarikan diri dan berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Dari serangkaian hasil penyelidikan yang tim peroleh, kami membackup penyidik dari Polres Morowali melakukan penangkapan di wilayah Kecamatan Sombawulpu, Kabupaten Goa. Yang kami amankan tersangka dengan istrinya, tersangka inisial AM alias FL, sedangkan istrinya inisial EN. Itu yang peranannya yang membunuh siapa ini, yang melakukan penikaman? Yang melakukan penikaman itu tersangka AM alias FL. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dan istrinya yang berperan membantu pelaku kabur ke Kabupaten Goa diserahkan ke pihak Polres Morowali guna pemeriksaan lebih lanjut.
Ya pemirsa, berikutnya iNews Sore akan dilanjutkan bersama rekan saya Davi Pratama. Selamat malam Davi, ada informasi menarik apa lagi di iNews Sore usai jeda nanti? Selamat malam Syafa dan pemirsa, usai jeda ada informasi mantan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan yang menang di pra-peradilan kebanjiran hadiah. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Davi Pratama usai bebas dan kembali ke kampung halaman mantan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan banjir hadiah. Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Tak hanya Peggy, Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas juga mendapat hadiah sepeda motor dari pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka menggelar tradisi mandi kembang. Beginilah puluhan ibu dan anak yang berebut uang receh yang digelar di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya membagikan uang receh, keluarga Saka Tatal juga memandikan satu buah sepeda motor dengan air kembang. Ternyata itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarga sebagai ungkapan rasa syukur setelah Saka Tatal mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya, seorang pengusaha buah durian yang mengikuti kasusnya. Seorang pengusaha buah durian yang juga dikenal dengan Ratu Durian Tasik turut prihatin dengan dugaan salah tangkap yang dialami Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki. Pengusaha tersebut mengaku mengikuti kasusnya melalui media sosial. Saka Tatal sendiri tak menyangka ada yang peduli dan percaya setelah berbagai tuduhan dan penahanan yang dialaminya. Senang, awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini, nggak tahu sih sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Kalau Saka pribadi ya digunain yang lebih baik, dijaga yang lebih baik lagi buat kerja aja. Saka Tatal saat ini tengah berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Vina dan Eki yang sempat menjeratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Pihaknya yakin kesaksian Deddy akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas,
mendatangi rumah kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Dedi Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Dedi Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Dedi Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Dedi dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Dedi semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan. Saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki malah menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci telah dilaporkan keluarga terpidana atas laporan palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Gitu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin, semuanya jangan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu tuh belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kemenparekraf mendorong para santri dan mahasiswa di Jawa Timur untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat masing-masing dengan memanfaatkan dunia digital. Digitalisasi juga dapat digunakan untuk memperluas pasar produk-produk UMKM. Ribuan santri Pondok Pesantren Komarudin Gresik, Jawa Timur antusias mengikuti Santri Digitalpreneur 2024 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menparekraf Sandiaga Uno yang hadir secara daring mendorong para santri untuk menciptakan konten-konten yang unik, menarik dan bermanfaat sebagai media untuk mempromosikan potensi produk UMKM yang ada di lingkungan pesantren. Kita harapkan bukan menjadi penonton tapi menjadi pemain. Menjadi konten kreator sekarang ini membuka peluang dan lapangan kerja baru. Apa saja yang dijadikan konten tentunya yang islami, yang sesuai dengan kaidah dari ekonomi syariah, dari produk-produk halal. Di Gresik, Sandiaga Uno juga menyapa para peserta diskusi bareng komunitas atau Dibatas. Sandi yang hadir secara daring mengapresiasi Gresik yang punya potensi parekraf beraneka ragam dan patut dikembangkan dan diperkuat eksistensinya. Di antaranya adalah Bandar Grise, wisata ziarah makam Wali Songo, dan masih banyak lagi potensi wisata lainnya. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga menyapa secara daring para mahasiswa pada Disnatalis ke-43 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Menparekraf mendorong sivitas akademika untuk mempersiapkan generasi muda yang melek wirausaha menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana mahasiswa dan alumni tentunya bisa masuk ke dalam e-katalog, baik e-katalog sektoral, Kemenparekraf maupun e-katalog nasional. Sandiaga Uno menekankan perguruan tinggi juga perlu menjalin kerjasama dengan industri, pemerintah, dan berbagai komunitas untuk memperkuat bonus demografi yang ada seoptimal mungkin. Dari Gresik dan Surabaya, Jawa Timur, Sadu Santo, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Selamat malam, Pak JK. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik ya, Alhamdulillah. Pak JK, baik. Bagaimana Anda melihat peristiwa penembakan Donald Trump yang hingga saat ini Amerika Serikat meningkatkan kewaspadaannya? Ya, pertama ada beberapa hal. Pertama soal security-nya sendiri. Kita melihat bagaimana cara Amerika Secret Service, polisi menjaga calon presiden atau mantan presidennya sedemikian rupa, tapi gagal. Artinya dalam pertemuan itu walaupun berapa banyak keamanan, tapi bobol juga padahal dia berada di atap. Artinya security Amerika tentu sehebat apapun teknologinya, dia juga bisa gagal untuk menjaga presidennya. Yang kedua adalah kita lihat, tapi dalam hal ini tentu kita bersyukur bahwa Trump dilindungi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dia selamat. Sekiranya 1 senti saja ke kanan, dia tentu berbeda. Dan itu syukurlah itu tidak terjadi. Kedua, dari sisi demokrasi, kita melihat demokrasi di Amerika walaupun demikian tetap aja ada kekerasan, tetap ada yang ingin mencapai hasil secepatnya tanpa demokrasi. Jadi daerah negara yang begitu mencap dirinya sangat demokratis juga mengalami masalah. Jadi sama juga negara-negara lain yang terjadi seperti itu. Itu yang menjadi bagian, dan itu bukan yang pertama. Kita tahu ada 12 presiden Amerika yang kena tembak dan hiam. Kalau segi politik, ini sebenarnya memperkuat posisi Trump. Karena orang merasa dia teguh dan tabah, dan dia tetap konsekuen gitu kan. Jadi pasti Amerika lebih menarik bagi dia. Oke, Pak JK, ini kan bukan yang pertama tadi seperti Anda bilang, sebelumnya juga bahkan Presiden JFK meninggal dunia dalam percobaan pembunuhan. Mengapa ini bisa begitu ekstrim terjadi di Amerika Serikat, Pak? Begini, kalau kita lihat yang Thomas Matthew itu kan orang Republikan sendiri, hanya sama partainya dengan Trump. Mungkin mestinya ada kekecewaan kepada
kebijakan Trump. Republik biasanya itu berpihak ke pemodal atau lebih kapitalis, tapi ini Trump itu lebih populis dan proteksionis. Jadi Amerika kan ingin kebebasan, dia sedangkan kampanye Trump selama ini proteksionis, American First, America Great Again. Itu kan parti nasionalis, dia tidak lagi globalisasi. Tentu karena itu mungkin berbeda faham lah dengan si Thomas ini, kecewa lah tentu mungkin. Karena itu dia walaupun sama-sama Republikan, ya dia mau berbuat hal yang tentu tidak demokratis, menembak apalagi mau mencoba membunuh presidennya. Ini sangat berlebihan atau sangat tidak bagus untuk negara seperti Amerika itu. Oke. Kalau dari kejadian ini Pak, pasca percobaan pembunuhan kepada Donald Trump, apa dampaknya terhadap Trump sendiri dalam pemilu Amerika Serikat menurut Anda Pak? Ya seperti saya katakan, dengan berita yang begitu besar dan melihat keteguhan Trump tetap mengangkat tangan dengan berteriak wah USA great again atau lawan, itu berarti dia tegar, dan Amerika dalam keadaan sekarang butuh pemimpin yang seperti itu. Dibanding dengan Biden yang begitu lemah kelihatannya, baik kesehatan juga pandangan-pandangannya, tentu simpati ke Trump itu lebih naik, jadi kemungkinan yang terpilih makin besar gitu kan. Oke. Nah, kalau tadi akibat kejadian ini tentu ada dampak secara politik di internal Amerika sendiri. Bagaimana dengan dampak ekonominya Pak? Kemudian secara global, menurut Pak JK, apakah ada dampaknya Pak setelah kejadian ini? Saya kira kejadian ini tanya jangka pendek aja efeknya, tapi efek yang lebih panjang nanti ialah ini memperbesar kemungkinan Amerika Biden terpilih kan, itu efek politiknya. Jadi orang mengharap begitu, sehingga Amerika akan lebih proteksionis, akan lebih nasionalis begitu. Sama dengan seperti Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit. Jadi memang tren daripada negara-negara besar sekarang itu justru lebih proteksionis, lebih nasionalis, tidak lagi globalisasi. Ya globalisasi itu masa lalu jadinya. Oke, Pak JK, kemarin juga Amerika Serikat mendapat sorotan terkait kebijakan-kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Nah, kemudian nyambung juga kemarin Pak JK sempat menemui pemimpin Hamas di Palestina. Nah, menurut Bapak, kejadian ini apakah ada hubungannya dengan kebijakan luar negeri di era Biden saat ini? Saya kira tidak, karena yang mau ditembakkan bukan Biden, Trump. Trump kita tahu dulu waktu dia memerintah, dia sodorkan suatu solusi, katanya solusi abad ini untuk kedua kasus Israel Palestina. Walaupun ini ditolak kedua belah pihak, mungkin saja nanti usulannya untuk membuat suatu solusi yang baik mungkin ada manfaatnya juga, walaupun ini tentu lebih Amerika sendiri kan lebih berpihak ke Israel, tapi juga butuh kedamaian untuk menjamin itu. Jadi efeknya di situ bahwa kalau dia terpilih itu pasti dia kemukakan lagi solusi dia yang mungkin sekarang ini dan sekarang ini sangat dibutuhkan solusi seperti itu. Oke. Pak JK, Anda pernah menjadi wakil presiden Indonesia. Kalau kita berkaca pada kejadian Trump, kemudian bagaimana keamanan Secret Service juga bisa dibobol, apa yang bisa dipelajari dan paling tidak di-upgrade oleh Indonesia dari kejadian tersebut, Pak? Sebenarnya kalau di kita di Indonesia dari segi keamanan untuk
baik mantan presiden atau calon presiden itu sangat dijaga oleh apabila berkampanye. Ada ring 1, ring 2 sampai ring 3, bisa 1 kilometer tapi di Amerika sendiri hanya sekitar atau mungkin jaraknya hanya 100 meter dari situ, yang ternyata kan di sana di jarak 150 meter. Jadi bobol juga. Jadi ini juga sehebat-hebat yang seperti saya katakan tadi, ada kelemahannya. Kalau kita lihat di TV kan ada sniper di atas atap, tapi tidak melihat sniper yang lain yang ingin membunuh Trump di atap yang lain. Ya, walaupun berbeda, ya, jadi ada kelemahannya. Jadi kita malah kadang-kadang lebih ketat dari situ. Tapi juga kadang-kadang kalau Pak Jokowi kan bebas-bebas saja, apalagi mantan seperti saya atau seperti presiden yang lainnya, itu juga dijaga. Tetapi memang kalau baru calon presiden itu penjagaannya tentu beda dengan penjagaan presiden gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak JK, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat malam, sehat selalu Pak JK. Assalamualaikum.